Ada satu cerita di Jakarta, ada makom. Ada makom. Namanya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Siapapun yang ke Jakarta itu pakunya Jakarta. Paku teman-teman, paku. Para habaib, para aulia, para salihin, para kiai di Jakarta kalau ziarah pertama kali Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Makom mujarrab. Mujarab. Di dalam kitab Tajul A'ras dari Habib Ali bin Hussein Al-Attas, di situ disebutkan bahwasanya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang ini luar biasa, saudara. Beliau makamnya luar biasa dan terkenal kuburannya mujarrab untuk doa qabulul hajat. Qabul hajat. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak Kuburannya. Singkat cerita, kata Habib Ali bin Hussein dalam kitabnya Tajul A'ras, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus ini punya murid namanya Haji Abdul Qadir. Haji Abdul Qadir ini muridnya Habib, teman-teman. Yang dimana kuburan Habib ini mujarab, bisa mengabulkan doa kalian. Jadi kalau kalian doa gak dikabul-kabulkan, datang ke kuburan Habib ini. Promonya begitu, doktrinnya kuburan. Kita lanjut dulu, nanti kita bantah. Haji Abdul Qadir ini bukan sayyid, saudara. Bukan, haji, cuma haji. Dan saya nggak pernah dengar Haji Abdul Qadir ini seorang ulama. Saya nggak pernah dengar. Nggak pernah. Saya belum pernah dengar Haji Abdul Qadir punya karangan kitab. Saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar yang namanya Haji Abdul Qadir punya santri ngajar, punya majelis. Saya nggak pernah dengar. Yang saya tahu Haji Abdul Qadir khadim muridnya Habib Hussein Al-Idrus luar Batang, khidmah sama beliau. Khidmah. Tapi apa yang terjadi? Habib Ali bin Hussein dalam kitabnya Tajul A'ras mengatakan bahwa dalam kitabnya, teman-teman, dalam kitabnya Habib, mungkin Habib ini pas masih hidup, nggak ngikuti habaib. jadi pas masih hidup Habib ini nulis dan memesankan sesuatu di dalam tulisan itu. Ente juga sesat. Tanya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus saking sayangnya kepada muridnya Haji Abdul Qadir, Habib Hussein bin Abu Bakar mengatakan, kalau ada orang ziarah saya tapi nggak ziarah murid saya Haji Abdul Qadir yang ada di samping beliau makamnya, maka saya nggak terima ziarahnya, saudara. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Ente juga sesat. Tertolak. Jadi ziarahnya tertolak kalau hanya ziarah ke satu kuburan. Jadi ini promosi dua kuburan ya, teman-teman. Kuburan si Habib dan kuburan muridnya Habib. Orang biasa, bukan siapa-siapa, bukan kiai, bukan ustadz, apalagi tokoh, bukan. Orang biasa yang cuma berguru, khidmat. Tapi apa? Mendapatkan kemuliaan karena berguru ke Habib. Di mana ceritanya? Di kitab Habib. Jadi Habib ini semasa masih hidup sudah nulis cerita, teman-teman. Sudah bercerita semasa dia hidup bahwa ketika dia mati nanti harus begini. Dan memang hebat, ya memang hebat. Cerita-cerita di antara mereka ini lebih mengedepankan kuburan memang. Jadi kuburan-kuburan Habib, kuburan-kuburan yang dianggap wali, dibuat indah. Seperti inilah penampakan salah satu makam Khabib Ba'alawi, terlihat begitu mewah dengan dekorasi yang begitu menawan. Padahal dalam Islam jangankan membangun, meninggikan tanah kubur yang sudah rata saja tidak dianjurkan. Ditulisi, diukir, dikasih bunga-bunga, diangguk-anggukin. Jadi tempat ibadah, jadi tempat berdoa, dan jadi tempat apa? Ngalap berkah. Karena apa? Doktrinnya seperti ini, teman-teman. Lanjut dulu. Haji Abdul Qadir ini siapa? Bukan ulama, bukan sayyid, bukan pengarang kitab, bukan siapa-siapa, tapi karena berguru ke Habib jadi mulia. Jadi doktrinnya ya, penekanannya adalah menanamkan sugesti kepada akal pikiran manusia atau jemaah yang hadir di pengajiannya Bapak Hanif ini untuk berbondong-bondong berguru kepada Habib. Karena apa? Akan mendapatkan kemuliaan seperti Haji Abdul Qadir tadi. Kebaca ya. Jadi tujuannya kebaca bahwa arahnya ya ingin Habib-Habib untuk dimuliakan. Lanjut. Bukan punya majelis, dekat sama ulama, saudara. Cinta sama ulama, Habib. hijmah sama ulama. Lebih tepatnya pada Habib. Doktrin Habib ini namanya. Mulazamah kepada ulama. Akhirnya ulamanya kekal. Walaupun sudah wafat, jasadnya sudah dikubur, tapi namanya masih disebut, kuburannya masih diziarahi. Beliau yang khidmah ikut dapat keberkahannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah. Di sini teman-teman, kalau kita berbicara
masalah ziarah. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita ziarah? Yang pertama di sini ada beberapa poin yang dimana Ustadz siapa yang namanya Hanif Alatos ini menyelisihi teman-teman, menyelisihi perintah Nabi, yang dimana kalau kita ke kuburan hanya ada beberapa poin yang harus kita lakukan. 1. Ke kuburan niatnya untuk ziarah, berkunjung, melihat kuburan. Agar apa? Agar mengingat hari akhirat, mengingat mati, atau memohonkan ampun kepada ahlul kubur. Jadi yang disyariatkan oleh Nabi SAW, perhatikan ini Nabi ya, kita terserah. Di sini kalau Habib Hanif ini mengajak kalian, mengajak umat untuk berdoa di kuburan, minta-minta di kuburan. Kalau kalian ingin minta sesuatu ke kuburan, minta. Rasul SAW hanya beberapa poin yang diperintahkan. 1. Ke kuburan untuk melembutkan hati, mengingat akhirat, mengingat kematian, mendoakan yang mati atau memintakan ampun kepada Allah untuk yang mati tersebut. Kita bukan berdoa kepada Allah untuk kepentingan kita, tapi mendoakan yang sudah mati. Syariatnya begini teman-teman. Nabi yang mengajarkan. Ini kan cucu Nabi, jadi bikin-bikin baru. Bebas. Lalu kalau pernyataan dari Habib Hanif ini kira-kira masuk kategori apa? Ziarah yang bagaimana? Kenapa kalau ke kuburan sampai ada wasiat-wasiat seperti itu? Sampai si Habib mampu untuk memberikan pernyataan bahwa kalau kamu ziarah ke makamku dan tidak ziarah ke makam muridku, maka aku akan menolak. Seolah-olah punya kuasa di dalam kuburan. Seolah-olah syariat ziarah ditolak, tertolak katanya. Kenapa teman-teman? Ketika kita berdoa untuk kita, itu ada tempatnya, bukan di kuburan. Kalau kita sudah diajarkan berdoa di sisi kuburan, berdoa untuk kepentingan kita, kebutuhan kita, hajat kita ke kuburan, maka ini menjadi hal yang sebenarnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, bahkan oleh keempat imam mazhab. Karena kalau kita ke kuburan sudah berniat seperti Habib Hanif ini ya, kalau kalian punya hajat tinggal ke kuburan, maka hajat kalian akan terkabul. Artinya apa teman-teman? Kuburan akan lebih mulia daripada masjid nantinya. Jadi jemaah itu, ini kan manusia ini pada punya hajat, jadi mereka akan lebih mengagung-agungkan kuburan karena doktrin kuburannya sangat kuat. Ketika kalian ziarah ke makam fulan, Habib fulan, maka kalian, permintaan kalian, hajat kalian akan terkabul. Lalu kalau kita menimbang dengan perkataan Nabi SAW, bagaimana tata cara agar doa kita terkabul? Lalu bagaimana adab dan tata cara doa yang mustajab versi Nabi? Kita perhatikan perbedaan versi Habib dan versi Nabi teman-teman. Yang pertama, adab berdoa itu adalah ikhlas dan khusyuk. Berdoa dengan hati yang tulus, beserta tanpa lalai dan ragu sedikit pun. Bertakwalah. Beda kan dengan ajaran Habib, yang dimana ajaran Habib waktu dan tempat paling mustajab adalah di kuburan. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian berpikir, kira-kira kalian ingin ikut yang mana? Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat.